Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video Nova Arianto memanggil 9 pemain keturunan untuk pemusatan latihan. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Nova Arianto resmi memanggil 34 pemain untuk pemusatan latihan. Dari total puluhan nama yang dipanggil, 9 diantaranya adalah pemain keturunan. Ya, 9 putra bangsa yang tumbuh di tanah asing, namun darah Indonesia masih mengalir deras di nadi mereka. Nova Arianto tahu talenta lokal butuh sentuhan internasional. Fisik Eropa, teknik Indonesia, dan semangat Garuda. Sebuah kombinasi yang bisa membuat lawan terkunci. Langsung aja, ini dia daftar pemain yang dipanggil Coach Nova Arianto buat pemusatan latihan timnas U17. Ada nama-nama mengejutkan. Untuk sektor paling krusial di lapangan, Nova Arianto tak mau ambil risiko. 4 nama dipanggil untuk posisi penjaga gawang dan semuanya berasal dari klub-klub Liga 1 yang dikenal aktif membina pemain muda. Keempatnya adalah Muhammad Raka Syafaka, kiper muda Persib Bandung yang dikenal dengan refleks cepat dan keberanian dalam duel 1 lawan 1. Dava Gassemi, talenta potensial dari Dewa United, punya postur yang menjanjikan dan ketenangan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Randy Rasaku, sosok tangguh dari Madura United, konsisten dalam mengawal gawang dan sering jadi penyelamat dalam momen-momen genting. M. Nur Iksan, kiper muda Persik Kediri yang punya distribusi bola cukup baik dan dikenal aktif bermain sebagai sweeper kiper. Dengan keempat nama ini, Nova Arianto jelas ingin membentuk tembok pertahanan sejak dini. Karena ia tahu di ajang sekelas Piala Dunia, kesalahan kecil bisa berarti bencana dan kiper adalah garis pertahanan terakhir yang tak boleh lengah. Dalam sepak bola, pertahanan yang solid bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal kecerdasan. Dan Nova Arianto tampaknya benar-benar serius membentuk benteng kokoh bagi timnas U17. Untuk lini belakang, 11 pemain dipanggil, terdiri dari perpaduan pemain Liga 1 dan 2 pemain keturunan yang kini jadi bahan perbincangan hangat. Iputu Panji Apriawan atau Bali United, bek kanan yang punya naluri bertahan yang baik dan sering naik membantu serangan. Panji dikenal punya stamina luar biasa dan kerjasama yang kuat dengan pemain sayap. Ida Bagus Putu Cahya dan Ikatiam Bali United, salah satu bek tengah bertipikal no-nonsense defender, tak banyak gaya tapi tegas dan efektif. Keunggulan utamanya terletak pada duel udara dan positioning saat bertahan. Real Alvaro Salim dan Ikatiam Bali United, sosok versatile yang bisa bermain sebagai bek kanan maupun kiri. Cepat, agresif dan berani duel 1 lawan 1. Real Alvaro seringkali jadi solusi ketika tim butuh pengganti fleksibel. Al Ghazani Dwi dan Ikatiam Persija Jakarta, bek kiri dengan gaya bermain ofensif. Ghazani dikenal sering overlap dan punya umpan silang yang akurat. Kecepatannya menyisir sisi lapangan menjadi salah satu senjata andalan. Fabio Aska bertipikal sebagai bek tengah modern, tenang dengan bola dan cukup percaya diri membangun serangan dari bawah. Fabio juga punya keunggulan dalam membaca pola pergerakan. Pandu Aryo Persik Kediri, bek tengah bertipe fighter, agresif dalam duel dan tak ragu meluncur dalam tackle. Bahkan di level usia muda, ia sering bertindak sebagai komando pertahanan. Andi Faid Jamaluddin, bek sayap yang kuat dalam menjaga area flank, dikenal rajin, disiplin dan tidak mudah terpancing emosi. Andi Faid juga punya kemampuan recovery run yang sangat baik, kualitas penting dalam transisi bertahan. Daniel Alfredo, bek kiri dengan kemampuan umpan yang presisi. Daniel punya kecerdikan dalam membaca arah bola dan kerap menjadi pengumpan kunci dari sektor belakang. Ia juga piawai dalam set piece. Dava Zaidan dan Ikatiam bek tengah, jangkung dan kuat dalam duel udara. Dava memiliki daya tahan tubuh yang bagus dan tidak mudah kalah saat adu fisik. Pemain ini juga rajin membantu serangan lewat bola mati.
Fijke Miller dan Ikatiang Belanda salah satu nama paling menarik. Fijke Miller adalah bek tengah berdarah Indonesia yang kini bermain di Akademi Willem II Tilburg. Kemampuan distribusi bola dari belakang yang matang dan memiliki ketenangan luar biasa. Aizar Jacob dan Sydney FC. Aizar adalah pemain berdarah Indonesia yang menimba ilmu di Akademi Sydney FC. Kelebihan utamanya adalah disiplin taktis dan kemampuan membaca pergerakan lawan lebih cepat dari usia rata-rata. Untuk sektor gelandang, Nova Arianto memanggil 7 pemain, terdiri dari kombinasi pemain Liga 1 penuh potensi dan 4 pemain keturunan yang punya latar belakang menarik. Lillon Detroit, Yoshita di Palermo, Italia. Dari akademi klub legendaris Italia, Lionel adalah gelandang dengan gaya bermain elegan. Ia memiliki visi permainan yang luas, passing yang tajam serta kemampuan mengatur tempo yang jarang dimiliki pemain seusianya. Lionel dianggap sebagai deep lying playmaker masa depan. Floris de Pachter, SC Telstar, Belanda. Floris adalah gelandang box-to-box yang aktif di 2 sisi lapangan. Tenaganya besar, daya jelajahnya luar biasa, dan ia punya kemampuan tackle yang bersih serta insting menyerang yang bagus. Floris juga punya latar belakang futsal di usia muda, membuat kontrol bolanya sangat halus. Noah Pohan S, Nak Breda, Belanda. Gelandang serang kreatif dengan dribbling tajam dan kecepatan tinggi. Noah punya flair khas pemain Belanda, berani mengambil risiko dan tak ragu menembak dari luar kotak penalti. Dia adalah tipikal pemain yang bisa membuka ruang dari situasi sulit. Jona Gasseling, FC Emmen, Belanda. Jona punya kemampuan membaca serangan lawan sejak dini dan kerap memotong aliran bola di tengah sebelum bahaya datang. Gaya mainnya mirip destroyer, namun juga bisa mengalirkan bola dengan baik ke depan. Evandra Florasta, Bayangkara FC. Evandra adalah salah satu gelandang muda terbaik dari akademi lokal. Ia punya kontrol bola yang rapi, distribusi yang efektif, dan mampu menekan lawan tanpa banyak pelanggaran. Nazril Alvaro, Persib Bandung. Nazril dikenal sebagai gelandang energik yang tak kenal lelah. Ia punya semangat juang tinggi dan tidak takut berduel dengan pemain yang lebih besar, meskipun usianya muda. Miras Rizky Sulaiman, Madura United. Salah satu gelandang kreatif dari Akademi Madura United. Miras memiliki teknik tinggi dan kemampuan menyusup ke kotak penalti. Dia juga cukup berani dalam duel 1 lawan 1 dan punya tendangan jarak jauh yang akurat. Garuda tak hanya bertahan, ia juga mencabik lawannya. Di lini depan, Nova Arianto memanggil 12 nama untuk mengisi pos penyerang. Nicolas Rosenborg BK, Norwegia, pemain keturunan berdarah Indonesia-Norwegia yang punya postur tinggi dan finishing klinis. Dibesarkan di Akademi Rosenborg, Nicolas dikenal tenang dalam situasi 1 lawan 1 dengan kiper. Destin Hoop, SC Telstar, Belanda, penyerang sayap lincah dengan dribbling cepat dan kontrol bola tajam. Destin adalah tipe pemain yang bisa menusuk dari sisi dan menciptakan peluang lewat kecepatan. Azadin Ayub, Elverum FC, Norwegia. Striker tengah bertubuh kuat dengan daya tahan prima. Azadin adalah target man klasik yang bisa menahan bola, membuka ruang, dan jadi pemantul untuk rekan-rekannya. Raffi Rashik, Semen Padang, penyerang muda andalan dari Akademi Semen Padang, punya insting mencetak gol tinggi dan agresif dalam pressing. Jos Holong, Persija Jakarta, salah satu penyerang paling aktif di lini depan. Jos dikenal rajin menjemput bola dan sering membantu pressing dari lini pertama. Fandi Ahmad, Persija Jakarta. Berbeda dengan legenda Singapura, Fandi muda ini punya kemampuan bermain di sayap dan memiliki akurasi crossing yang baik. Aaron, Asiana Soccer School, lulusan sekolah sepak bola Asiana yang dikenal produktif di usia muda. Cepat,
berani, dan punya naluri gol kuat. Mirza, Persik Kediri, striker desit yang aktif mencari celah di pertahanan lawan. Mirza punya finishing jarak dekat yang cukup presisi. Dimas Adi Prasetyo, PSM Makassar, penyerang dengan mobilitas tinggi. Dimas sering bergerak ke berbagai area, membuat pertahanan lawan kesulitan menjaganya. Yohanes Yapagaimu, PSM Makassar, pemain Papua yang punya kecepatan eksplosif dan ketajaman di depan gawang, bisa bermain sebagai winger maupun second striker. M. Aldiansyah Taher, PPLP DKI, talenta muda yang mencuat dari PPLP, kuat secara fisik dan punya semangat juang tinggi di lapangan. Fadli Alberto Hengga, Bayangkara FC, pemain depan yang punya teknik cukup baik dan terbiasa bermain dalam formasi fleksibel, cerdas dalam mencari posisi. Garuda Muda sudah dipanggil, latihan sudah dimulai, dan mimpi besar sudah digantungkan di langit Qatar. Sekarang, tinggal kita, rakyat Indonesia, yang harus berdiri di belakang mereka. Kalau kamu bangga dengan perjuangan Timnas U17, tulis dukunganmu di kolom komentar. Like video ini kalau kamu percaya Garuda Muda bisa bikin kejutan. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan kabar terbaru dari Garuda Muda, langsung dari pemusatan latihan sampai ke panggung Piala Dunia.